bagian-bagian utama dari sebuah drone. Kalau kamu tertarik dengan teknologi drone atau ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana drone bekerja, video ini wajib banget buat kamu tonton. Yuk kita. Drone atau pesawat terbang kini semakin populer baik untuk fotografi udara, survei, hingga hobi terbang. Untuk bisa terbang dengan stabil, berbagai fungsi drone memiliki banyak komponen yang bekerja bersama. Yuk kita bahas satu persatu. Bagian pertama yang kita bahas yaitu kanopi, yaitu penutup atas dari rangka drone. Kanopi ini biasanya terbuat dari bahan plastik ringan atau serat karbon, dan fungsinya adalah untuk melindungi komponen internal drone seperti motor, pengontrol, dan kabel dari debu, kotoran, serta benturan ringan. Kanopi juga sering digunakan untuk memasang beberapa sensor atau antena tambahan. Jadi meskipun kecil, bagian ini sangat penting untuk perlindungan dan penataan komponen drone. Selanjutnya ada blade atau propeller. Ini adalah bagian yang sangat vital untuk menghasilkan gaya angkat drone agar bisa terbang. Propeller biasanya berjumlah 4, meskipun ada juga drone dengan lebih dari 4 propeller, tergantung desain dan juga jenisnya. Setiap propeller berputar dengan kecepatan tinggi yang dihasilkan oleh motor untuk menciptakan dorongan udara ke bawah, sehingga drone bisa mengangkat dirinya ke atas. Propeller terbuat dari bahan plastik ringan atau komposit agar bisa berputar dengan cepat tanpa membebani drone. Berikutnya ada motor. Motor ini sangat penting untuk menggerakkan propeller agar bisa berputar dan menciptakan gaya angkat. Pada drone, motor bekerja untuk menghasilkan putaran yang sangat cepat pada propeller. Dan ini yang membuat drone bisa terbang. Motor ini bisa berupa motor jenis brushed atau brushless. Namun pada drone motor brushless lebih umum digunakan karena lebih efisien dan lebih tahan lama. Motor ini juga lebih hemat energi dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan motor jenis brushed. Selanjutnya ada landing skid atau kaki pendaratan. Bagian ini berfungsi untuk menjaga agar drone tetap aman saat mendarat atau saat tidak terbang. Biasanya terbuat dari bahan yang ringan tapi cukup kuat seperti plastik atau karet. Landing skid membantu melindungi komponen-komponen penting di bagian drone seperti motor atau kamera dari benturan langsung dengan tanah atau permukaan keras saat drone mendarat. Pada banyak drone modern, kita juga menemukan GPS antena. Antena ini berfungsi untuk menerima sinyal dari satelit yang memungkinkan drone mengetahui posisi dan arahnya di udara. Dengan GPS, drone bisa terbang lebih stabil, menghindari kehilangan kendali, dan bahkan kembali ke titik awal dengan sistem return to home. GPS juga penting untuk fitur-fitur canggih lainnya seperti penerbangan otomatis dan pemosisian presisi. Salah satu bagian utama lain adalah control board atau papan pengontrol. Ini adalah otak dari drone untuk mengendalikan semua fungsi elektronik di dalamnya. Control board ini menghubungkan berbagai sensor seperti motor, GPS, dan komponen lainnya, serta menerjemahkan perintah dari remote controller atau aplikasi ke dalam gerakan yang nyata. Tanpa control board, drone tidak akan bisa berfungsi. Tentu saja, drone memerlukan baterai untuk bisa terbang. Sebagian drone menggunakan lipo baterai atau baterai lithium polymer. Baterai ini sangat populer di dunia drone karena kemampuannya untuk menyimpan daya dalam kapasitas besar dengan ukuran yang relatif kecil dan ringan. Namun karena lipo baterai memiliki kapasitas yang besar, penting untuk selalu memantau level daya dan menghindari pengisian berlebihan. Jika baterai habis di tengah penerbangan, drone bisa kehilangan daya dan akan jatuh. Berikutnya ada frame atau rangka drone. Frame ini berfungsi untuk menyatukan semua komponen drone, mulai dari motor, propeller, baterai, hingga sensor. Rangka drone biasanya terbuat dari bahan ringan namun kokoh, seperti plastik keras atau serat karbon, untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dan berat drone. Dengan rangka yang kuat, drone bisa bertahan dari guncangan atau benturan saat terbang dan mendarat. Dan ada juga drone yang dilengkapi dengan LED light. Lampu-lampu ini biasanya dipasang di bagian depan atau belakang drone dan berfungsi untuk menandakan posisi drone saat terbang, terutama di malam hari. LED light juga membantu memudahkan pengontrol dalam melihat arah terbang drone, terutama ketika drone terbang jauh atau di tempat yang minim cahaya. Selain itu, LED bisa memberikan efek visual yang menarik di setiap video yang kamu rekam. Dan selanjutnya ada RC transmitter atau remote control transmitter. Biasanya dilengkapi dengan 2 stick control masing-masing untuk mengatur gerakan drone ke atas atau ke bawah, ke kiri atau ke kanan, serta untuk mengontrol yaw atau putaran dan pitch kemiringan.
Beberapa pengendali juga memiliki tombol untuk mengendalikan kamera atau mode penerbangan. Pengendali ini juga biasanya dapat berkomunikasi dengan drone melalui siaran radio. Biasanya di frekuensi 2,4 GHz dan memungkinkan kontrol jarak jauh tanpa gangguan. Selain itu, pengendali ini seringkali dilengkapi dengan layar untuk melihat informasi tentang status drone, seperti kecepatan, ketinggian, dan daya baterai. Selain RC transmitter, banyak drone bisa dikendalikan oleh aplikasi di perangkat mobile. Dengan aplikasi, kita bisa menghubungkan drone ke smartphone atau tablet menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth. Aplikasi mobile biasanya menyediakan antarmuka visual yang memudahkan kita untuk mengontrol drone. Di dalam aplikasi, kita bisa melihat live feed dari kamera drone, peraturan, rencanakan jalur penerbangan otomatis, dan bahkan mengakses fitur-fitur canggih seperti penghindaran rintangan atau pengaturan flight mode. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan dalam pengaturan seperti waypoints untuk penerbangan otomatis, serta pengaturan kamera angel untuk mendapatkan hasil foto atau video yang terbaik. Jadi, itulah penjelasan tentang bagian-bagian utama dari drone, mulai dari kanopi, melindungi komponen internal, hingga remote control, dan aplikasi yang memudahkan navigasi kita. Semua bagian ini bekerja sama untuk membuat drone bisa terbang stabil dan berfungsi dengan optimal. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!